Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live Instagram Asa Kebaikan kembali lagi. Kemarin kita sempat off. Mungkin sepertinya kita akan mulai tiap 2 minggu ya, nggak seminggu lagi. Ya, pokoknya gitulah. Nah, sekarang ini kita akan membahas soal UMKM yang go online di masa pandemi dengan narasumber Uda F atau Menhefari. Kita langsung aja ya, tunggu saya panggil dulu udahnya. Semoga live Instagram ini bermanfaat. Invite. Nanti kita akan bahas apa aja sih dimensi itu, programnya. Assalamualaikum dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DF atau Menhefari yang udah join di live Instagram Asa Kebaikan. Kita ini komunitas yang terdiri dari 7 wartawan perempuan berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat. Nah, kemarin kan saya ngeliput udah ya, dimensi ya. Nah, saya lihat tuh banyak banget kebaikan dan manfaatnya gitu. Makanya saya tuh ingin sharing di live Instagram ini, mengundang DF untuk di sini untuk berbagi gitu loh, dah. Siapa tahu banyak yang terinspirasi dengan ilmu yang diberikan dari DF nih. Sebelumnya saya baca dulu ya, tadi saya juga sempat browsing nih tentang DF. DF ini belajar bisnis online sejak 2006. Tadinya tinggal di Padang ya, ya? Tinggal di Padang. Nah, terus sempat di Padang ya, di kota apa dah? Di Kutanau. Padangnya Padang mana? Ya, nah ya oke, saya terusin ya dah. Ya pokoknya Padang lah gitu ya. Nah Uda F ini akhirnya pernah ke Jakarta, tapi susah ya dah cari kerja ya, waktu itu ditolak beberapa kantor karena udah katanya cuma lulusan SMA, jadi agak-agak susah cari uang di Jakarta. Dan udah tuh mulai memutuskan belajar internet dengan membuat banyak website ya dah. Dan sempat mendapatkan sampai $2.000 ya, tahun 2009 itu mendapatkan uang sampai $2.000 dari internet. Wow, berapa tuh? Kalau 14.000 $1 sekarang. Terus 2009 sampai kenapa deh? Oh, dulu masih 9.000. Oke, dari 2009 sampai 2015 telah menjual hampir 1.500 website. Hebat. 9.000. Udah putus-putus itunya, gambarnya. Lalu dijualnya lewat lelang publik atau private. Akhir 2015, DF berhenti jualan website, lalu fokus di toko online dengan sumber trafficnya dari Facebook Ads. Saya tertarik dengan Facebook Ads, tadi saya udah baca-baca Facebook Ads ini, kenapa udah bisa terjun ke sana dengan total gitu ya, dan banyak mendapatkan manfaat untuk komunitas dimensinya gitu loh, dah. Lalu udah 2011 mendirikan komunitas internet marketer di Sumatera Barat. Dan akhirnya pindah ke Bogor ya, tahun berapa nih? Udah pindah ke Bogor dan aktif di Dimensi. Gitu ya, dah. Oke, dah, untuk awal bisa tolong jelaskan Dimensi ini apa dah, F? Dimensi ini komunitas pebisnis online yang awalnya cuma komunitas biasa, kemudian berubah jadi yayasan sosial. Oke. Tapi ini mengajarkan internet marketing kan? Iya. Jadi karena bisnis online atau internet marketing ini update tiap hari, kami sistemnya lebih ditanya jawab gitu. Karena tiap orang yang baru mulai belajar pasti punya problem, pasti ada. Dan kadang-kadang problem itu sebenarnya kecil, tapi karena dia sendiri, dia nggak bisa nemuin, sering kali itu. Bisa aja yang cuma solusinya bisa selesai dalam 1 menit, tapi karena dia nggak punya teman, nggak ada orang yang melihat dari sisi lain, 3 hari bisa jadi nggak selesai. Nah, gunanya itu komunitas di bisnis online. Jadi udah awalnya membuat komunitas bisnis online itu memang pure membantu orang-orang untuk yang berjualan online ya, dah. Bagaimana membantu mereka ya? Jadi gini, saya kan udah lama jualan online di bisnis online, udah lumayan lama dari yang lain. Terus pada beberapa teman yang nanya-nanya gitu.
nanya-nanya, terus ada lagi teman yang nanya. Nah ini kan orang pertanyaannya sama nih, daripada saya jawab satu-satu, saya bikinilah grup gitu. Nah makin lama temannya buat teman, temannya buat teman, temannya buat teman gitu aja. Nah, wes, sekarang tuh ada berapa 7.900 orang. Karena mereka dapat manfaat dari situ. Dan mereka ya kadang kalau saya ada waktu saya edukasi juga. Tapi sistemnya lebih mereka harus belajar sendiri. Jadi pembelajarannya nggak terstruktur, nggak. Gitu. Udah belajar online dari mana? Membuat website, marketing online, udah belajarnya dari mana? Marketing digital? Saya belajarnya di forum dulu, dari kebanyakan di forum luar negeri sih. Dulu kan belum ada apa ya, belum ada sosmed, belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada IG segala macam. Jadi kami yang generasi udah tua inilah dulu belajarnya di forum. Dulu ada beberapa forum yang sekarang sekarang bagian udah mati deh. Jadi kami belajarnya di forum. Belajar otodidak. Nggak ada workshopnya, nggak ada juga zaman itu nggak ada workshop mah. Belum ada. Iya. Jadi udah belajar dari forum aja. Jadi saling memberikan ini ilmu masing-masing gitu ya, dicerna gitu ya, dah. Iya. Kebetulan saya di Indonesia waktu ada zaman itu ada forum namanya @SNID, status berubah nama jadi SID, itu satu-satunya forum lokal setahu saya sih yang khusus membahas bisnis online. Saya angkatan Kaskus lah. Kalau Kaskus kan pembahasannya terlalu general ya. Oh iya, Kaskus. Nah, waktu itu ID yang membahas cuman di ilmu bisnis online sebelum adanya sosmed ini, dan saya juga moderator di sana. Nah, sejak adanya ini sosial media, forum kan tertinggalkan, ya nggak bisa, kemajuan nggak bisa dilawan. Makanya ini kami pindah ke Telegram, karena lebih cepat, lebih gampang diakses. Gitu. Awalnya dimensi banyak, ada beberapa alasan sih dimensi ini akhirnya dibikin. Di ini awalnya grup Telegram kan waktu itu saya bikin di Padang sekitar tahun 2018-2017 itu udah mulai masuk workshop ke Padang. Waktu itu zaman itu di Jakarta, ini kan udah sering ya. Nah, kami di Indonesia ini sebenarnya komunitas bisnis online itu kami satu komunitas dulu. Jadi misalnya ada suhu yang di Surabaya, kalau dia nggak teman saya, berarti pasti temannya teman saya gitu. Nah, beberapa tahun ke belakang ini udah sering muncul master itu. Gitu. Saya sih nggak ada isu, nggak masalah. Dari orang bilang ya bisa jual ludah apa gimana gitu. Saya nggak peduli sih, saya nggak peduli dia mau ngapain, tapi ketika saya di Padang dan dia mau jualan ludah di Padang, udah sore putus. Iya. Udah suaranya hilang dah. Dev. Sinyalnya. Udah. Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang. Lag suaranya. Nah, jadi zaman itu banyak workshop kan, yang udah mulai masuk Padang. Nah, modelannya sama sistemnya nih. Dia buka di hotel, bayar 100.000. Nah, yang dikasih cuma materinya 20% apa 30%, tapi kalau mau lanjut ikut workshop besoknya, mungkin sehari atau 2 hari, bayar 3,5 juta, bayar 4 juta gitu. Nah, kebanyakan kayak gini kan jarang sih yang work saya lihat, karena sales letternya terlalu bombastis, nggak make sense, kayak dapat order. Nge-lag lagi dah. Udah nge-lag lagi nih internetnya nih. Sinyalnya. Daef, halo. Daef. Daef. Ya. Live.
Coba dipanggil lagi bentar. Kayaknya Dael nge-lag mulu deh. Bentar ya. Nge-lag. Iya, nge-lag mulu nih sih. Udah nih, Put. Ya, penggemarnya pada nyariin. Katanya nge-lag terus. Udah barang udah jatuh. Banyakan orang awak ya, dah kayaknya ya penggemarnya ya. Awas sama awak dah. Sampai mana tadi? Sampai yang WS ya? Ya itulah. Sampai yang Jadi bom tiap plastis mereka, itu loh. ya tiap mereka bikin workshop di Padang, eh, saya bikin juga workshop dengan tema serupa gratis gitu. Karena saya kan Oh, lumayan kenal nih semuanya nih. Kalau mereka bikin workshop SEO misalnya, saya teman juga eh, kenal juga yang orang suhu SEO. Mereka bikin ekspor impor. Saya kenal juga yang lebih jago ekspor impor gitu. Mereka bikin workshop yang 5 juta, iya. saya bisa gratis gitu. Enggak, bukan saya enggak, bukan anti workshop ya. Yang saya lihat di yang jualan workshop ini mereka enggak, gimana ya? Sering orang curhat ke saya, workshop bayar 3 juta, 5 juta itu kan sebenarnya mahal ya di kita di Indonesia ini. Itu standar Iya. sebulan orang lah. Nah, yang ikut workshop ini kebanyakan kan pemula nih. Pemula yang nggak Iya. ada duit malah, mungkinnya pas-pasan, mungkin Iya. ngutang gitu. Ngutang ke mertua, gak ada motor. Nah, Iya. orang-orang baru mulai ini, ketika dikasih materi secanggih apapun, berapa sih yang bisa dia serap dalam waktu sehari atau 2 hari? Iya, iya Dan betul ini betul. si pemateri workshop nggak mikirin, dia cuma mikirin duit. Iya, duit betul. Nah, malah ada nih yang saya dapat cerita nih, ini dari penyelenggaranya langsung. Misal ada kita berdua nih ngasih workshop misalnya, saya ngasih Iya. ini Al ngasih materi ekspor impor. Iya. Mungkin nih di Palembang tuh saya di Pekanbaru. Tiba-tiba saya sakit. Saya bisa aja Iya. forward materinya ke Uli, tolong bantu dong gitu. Buat lo bantu dong materi Iya. SEO saya baru dibawain. Bukan hasilnya bagi 2. Kan Iya. ya itu kan sama ngerjain orang sih bisa lihat gitu. Iya. Nah itu yang nggak suka Betul. ketika yang saya nggak suka ketika mereka masuk ke. Nah 2018 itu ada workshop ekspor impor juga. Ah, bayarnya Iya. berapa sih ya? Yang akhirnya aja nggak jadi karena saya bikin juga workshop gratis. Nah sebelum saya pindah ke Jakarta ya, waktu itu. Jadi itulah Iya. awalnya waktu itu dimensi. Saya pindah ke Jakarta bikin dimensi gitu. Nah di Bogor saya makin lama nih dimensinya makin ramai karena yang di share di sana emang benar-benar yang work ya sama teman-teman yang lain juga. Uh, Mereka ngetes sesuatu terus jalan di share di sana dites sama yang lain jalan juga. Nah, itu terus sampai Iya. waktu itu karena saking banyaknya yang dapat hasil, jadi mereka tiap hari ngirim hadiah ke rumah gitu. Beneran itu banyak banget hadiah aja tahun 2019 itu sampai ya sampai pizza udah 10 gitu. Kan akhirnya nggak makan. Nah, itulah yang dananya dialokasikan buat UKM ini. Jadi kita pikir kalau ada nyumbang kesini aja lah gitu. Nah, makin lama sumbangan ini makin banyak, makin lama sumbang ini makin banyak, dan membernya makin rame. Karena orang banyak, otomatis ada crowd, ada uang lah ya. Dan kita dapat juga dari yang lain, misalnya program afiliasi gitu. Ya ada kalau Oh di tempat lain ada template-template tuh. Misal satu template dijual 400.000, tapi belinya lewat link dimensi dapat 200.000 gitu. oh iya. Nah itu banyak, itu sumber dana juga. Itu kerjasama sama ekspedisi, sama JNE, Iya. sama JX. Dia Iya. nyari pelanggan di dimensi dikasih sekian persen gitu. Nah itu sumber dana yang kami alokasikan juga buat kegiatan sosial ini. Waktu yang UKM ini awalnya setelah COVID deh. Jadi waktu itu COVID masih rame, nah kami bikin webinar dapat berapa ya? 499 juta, 495 gitu. Nah itu 50 Oh juta ya. kami kasih ke Sulianti Saroso, ya. Terus sisanya yang 450 juta kami beliin APD seluruh Indonesia. Ada kok, masih ada kok. Wow. Ya. Nah setelah periode itu
setelah periode COVID yang 500 juta kurang sedikit, 500 juta lah terus 500 juta, terus duitnya masih ada nih banyak, terus kita bilang ya ini duit mau diapain lagi gitu. Cobalah kita bantu UKM gimana kata teman-teman pengurus ya. Ya saya juga kayak dibantu si Pak Lanjar, si WJ, si Lukas ya. Coba kita bantu UKM, bantunya gimana? Ya bantu aja siapa yang paling yang usahanya terpengaruh pandemi gitu. Karena yang di Bogor saya terlalu bisa kontrol, kemudian saya coba di Padang dan alhamdulillah jalan. Nah setelah jalan di Padang, makanya dicoba di Bogor dan tadi baru dicoba di Depok hari ini perdana. Jadi ya kami cobalah berbuat bisa kami gitu buat bantu-bantu ini, bantu-bantu UKM, bantu-bantu pedagang kecil lah. Iya, iya. Dah. Jadi itu kan tadi situ. Ya. Dan awal-awal tadi udah kan memberikan kayak workshop internet gitu gratis, sedangkan orang tuh sampai membayar 3 juta. Jadi udah nggak dapat keuntungan tuh gimana dah? Orang bayar udah gratis gitu loh. Itu dulu ya. Yang sekarang ada juga kok yang bayar. Dia nggak ada keuntungan, nggak ada kerja sosial. Iya, iya. Oh, jadi karena sosial juga. Terus, dan ini kan juga saya baca ada ininya ya, ada CSR juga ya, Dek ya. Ini kan udah juga telah mengedukasi beberapa pemuda di Sumatera Barat ya, Da, yang untuk mereka berjualan online, hidup dari online. Apa aja sih, Da, di Sumbar itu yang udah mereka bisa berhasil akhirnya dari ilmu yang udah berikan gitu ke mereka? Itu yang saya bawa ke sini sekarang sebagian, ada 30 orang. Jadi waktu itu di kampung saya kan marah narkoba ya. Ya saya kasih lah karena narkoba karena nggak ada kerjaan. Jadi saya ajarin lah jualan website gitu. Waktu itu zaman itu jualan website gampang banget. Saya masih ingat tuh bulan Januari 2014 tuh ada 30 orang bagi-bagi duit 750 juta tuh. Nah, saya ingat benar momennya karena waktu itu duitnya banyak banget. 30 orang bagi 750 juta dibagi 30 orang. Itu di luar saya nggak ngasih itu. Zaman itu. Jadi waktu itu dia jualan dari gampang banget. Itu hasil ajaran udah tuh, dia dapat duit segitu. Jualan website. Ya ajaran saya dan teman saya gitu. Ya di edukasi. Hebat banget ya. Wartawan boleh udah dikasih pelatihan dah. Wartawan bisa dah dikasih pelatihan bikin website. Digital marketing untuk wartawan dah. Sekarang yang bikin website udah gak working lagi. Makanya pindah ke sini. Jadi 2015 saya kena ban semua sama Google. Berhenti semua. Kenapa dah? Habis ya enggak di-ban semua websitenya sama Google. Oh. Jadi alasannya? Iya. Dia kan algoritma ya, sama juga kayak Facebook. Dia kalau update terus, dan kita kalau di bisnis online terpaksa harus ngikutin itu terus tuh. Makanya saya bilang kalau di online melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang sama adalah naif, nggak bisa. Tapi di offline melakukan hal yang sama mengharapkan hasil berbeda bisa ya. Kalau di online kita melakukan hal yang sama belum tentu hasilnya sama. Karena metode yang working hari ini yang bisa ngasilin misalnya kita profit 1 juta sehari-hari ini. Nah itu tantangannya sih di bisnis online di situ. Makanya kita pasti di bisnis online butuh komunitas kalau mau cepat berhasil. Dan saya kan juga buka nih websitenya Dimensi ya. Itu kan ada beberapa testimoni tuh. Ya kan, beberapa testimoni keberhasilan mereka itu yang saya baca sampai omsetnya 700 juta sebulan, 30 juta, 1 M dalam 9 bulan, 140 juta dalam per bulan, 200.000 jadi 28 juta. Itu gimana deh caranya itu dalam 1 bulan loh dah? Bukan setahun 2 tahun. Video online begitu bisa cepat nanti hasilnya bisa. Gimana maksudnya gimana nih ya? Ya bisa kita orang yang awam sama online kan bingung gitu loh. Iya. Misalnya ini ngiklannya 1 M sebulan ya bisa dapat profit 1 M atau 2 M sebulan bisa aja, possible aja. Yang kayak gitu ya bisa dilakukan gitu.
Makanya Jangan emang ngomongin M dulu dah. Dah, jangan ngomongin yang M dulu, kayaknya udah gede banget deh. Yang untuk iya UKM kecil yang masih ada modal kecil gitu loh, dah. Itu gimana tuh, dah? bisa, itu kan bisa tuh. Saat ini saya bisa bilang saya ini insya Allah kalau mau dapetin duit cuma 300.000, 400.000 sehari dari Facebook itu gampang banget. Masalahnya mau belajar atau enggak gitu aja. Kan nggak semua orang mau belajar. Iya, Ya. ya. Semua Apa orang mau ada dagang, punya nggak semua orang tools bisa atau dagang. enggak rahasia tersendiri gitu dah? Enggak ada, cuma Dah, sorry dia di nge-lag dimensi nih. dong. Di dimensi banyak kok. Nggak rahasia-rahasia nggak ada juga. Iya, iya, iya. Di Aduh, udah jadi nge-lag mulu deh. butuh ini gitu. Halo, udah wae. Putus-putus ya. Udah. Iya, jadi saya ngedengerinnya agak-agak ini, putus-putus nih. Dah, Ya saya itu ulang lagi jadi, sampai mana tadi? Gimana? dah, untuk bisa menghasilkan uang sebulan bisa sampai puluhan juta atau ratusan juta itu harus belajar berapa kali internet marketer dah di dimensi. Belajar berapa kali ini pertanyaan sering ditanyakan ya. Ini masalahnya bukan Soalnya kan nggak mungkin sekali dua ya, kali kan. Soalnya saya penasaran iya. juga sih, dah itu kok bisa gampang banget gitu loh menghasilkan uang segitu. Jadi kalau saya ini di Facebook saya bisa bilang lah butuh modal 2 juta sebulan selama nggak tahu. Bisa sebulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun gitu. Tapi mesti spend 2 Iya, juta sebulan. Ini kan pay traffic ya istilahnya, jadi mesti bayar ke Facebook buat datangin orang. Jadi kita mesti buang duit buat ngasilin duit. Ini masih ada uang belajarnya. Masih ada uang belajarnya. Nah, uang belajarnya berapa? Ya nggak tahu. Tapi daripada belajar tempat lain, mending kalau mau belajar di dimensi gratis. Gitu. Dan gratis ya nggak ada ini pun jelas. Jadi kalaupun duit habis ya yang habisin kita sendiri, bukan buat habis beli ini itu yang nggak jelas. Banyak iya, juga kok workshop yang bagus yang tapi saya nggak bisa nyarain apa ya. Yang bagus banyak, tapi yang jelek kan juga banyak. iya. Pokoknya kalau ada artinya banjir order dari internet, order meledak dari Instagram, nah itu bullshit tuh. Main ada kok. Kecuali itu memang ada, tapi nggak segampang itu, bukan buat pemula, bukan buat newbie. Tiba-tiba belajar Facebook seminggu terus banjir order dari internet kan nggak mungkin. Ini terlalu hype, terlalu nggak di usia nggak masuk akal. Iya. Kalau mau belajar di dimensi aja lah. Insya Allah nggak pasti ditunjukin ke jalan yang benar lah. Dan saya nggak bilang jalan yang lain salah, nggak juga. Banyak juga kok workshop yang bagus, Tapi buat teman-teman yang dana yang terbatas, buat belajar karena workshop kan mahal, yang penting ikut di forum dulu. Jadi udah ada basic. Mending ikut workshop kalau salah saya mending ada basic dulu baru ikut. Jangan dari nol banget. Ada kejadian nih di Padang Oh, tahun 2011 gitu kalau nggak salah. Ada iya. workshop ClickBank bayarnya berapa juta. Terus saya dokter lah, orang pintar banget dokter. Nah, Iya. kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Beneran, beneran ya. Dokter Ya, pinter banget. ikut. Terus, Dokter sama saya ikut. Nah, bayarnya 15 juta. Materinya bagus kok. Tapi karena Pak Dokter ini ikut dengan kondisi pengetahuan nol, zero, dia nggak dapat apa-apa. oh, Ya, jadi dia emang nggak tahu apa-apa. Ya, saran saya kalau mau ikut Facebooknya minimal udah pernah lah running ads dulu. Jadi udah tahu CTR itu apa, CPM itu apa, campaign itu apa, ads itu apa, oh, itu apa gitu. Nah, barulah ikut iya, iya, workshop. Jadi iya tahu sih. apa yang diomongin si pemateri. Yang jelas Oh, nggak ada iya, jalan iya. pintas lah. Ada proses yang mesti dijalani lagi. Iya. Udah, tadi ada yang tanya bagaimana cara gabungnya Daef. Tadi ada dari siapa tuh ada yang tanya bagaimana cara gabung ke dimensinya. Ada mau Dimensi gabung? grupnya Telegram. Ya, ketik Oh, aja di Telegram. browser dimensi.link. Ntar diarahin kok. Ketik di browser di dimensi.link. Ntar diarahin ke sana. Ikuti aja step-stepnya. Jadi bebas boleh siapa aja deh gabung bebas siapa aja asal dia punya Siapa aja usaha ya. gabung dimensi komunitas terbuka. Dimensi komunitas terbuka kok siapa Ya, aja boleh ya. gabung. Ya. Ini ada juga yang tanya ada dari Nana Sikok apa yang ikut pelatih. Ada dulu. Oh, sebagian besar UKM bidang apa yang ikut pelatihan
Dan berapa penghasilan terbesar dari peserta dimensi ini? Saya nggak tahu Ya memang penghasilan loh. terbesar. Yang terbesar yang yang japri saya waktu itu yaitu 450 juta seminggu, 2 minggu profitnya. 450 Terus juta apa aja seminggu, oh my god. 450 juta 2 minggu. Profit ya, bukan omset. Saya Iya, juga gampang kaget. banget nih cari duit ya. Masya Allah. Masih muda lagi, umurnya masih 22. Anak muda emang keren-keren. Iya, Pintar-pintar. mungkin otaknya masih fresh juga kali ya, Da. Iya. Iya. Masih muda, Dia umurnya awareness 22. ke digital juga masih kuat ya. Hebat banget. Iya. Ini yang tadi saya baca 1M 9 bulan loh, Da. 1M Iya. omsetnya. Iya, 9 itu kan omset. Kalau ini profit 450 juta 2 minggu. Oh iya, ya 450 gedean juta itu 450 juta. Iya. Dia Kan jualan sebulan apa itu, Da? Iya, dia jualan apa itu, Da? skincare. Skincare. Dia Skincare. ngambil dari luar apa gimana? Diambil dari luar? Awalnya coba dropship punya orang, terus sekarang bikin brand sendiri. Bikin sendiri di Bogor. Skincare-nya dibikin sendiri atau dia pesan di luar pakai nama dia atau gimana? Oh, dibikin di pabrik dong. Di Maklun lah istilahnya, di Maklun. Dia datang Ya pabrik, Maklun, ya. Oh, ya, di Maklun. iya. Ya, saya dengar memang kalau kosmetik itu memang keuntungannya lebih besar ya, Da? Kosmetik itu. Yang setahu saya yang paling laris di marketplace juga tuh yang pertama herbal, yang kedua kosmetik, yang ketiga underwear gitu. Ya kosmetik sama skincare ya perempuan kan selalu pengen tampil cantik gitu. Udah dibilang begitu. Gampang banget jualnya. Iya, betul dah. Terus ini tadi bidangnya apa aja? Sebagian besar ikut pelatihan ini bidangnya apa aja? Apa kuliner, apa fashion, atau tadi kosmetik? Pelatihan yang mana ya? Pelatihan yang saya lakukan dulu, saya pernah ngajar orang di Padang juga macam-macam, terserah yang dia jual apa, karena intinya kan cara jualannya. Saya nggak ngajarin dia, kalau dia udah ngasihin jualannya, dia bisa jual apa aja kok. Kan di Facebook sebenarnya kan jualan gambar, jualan video. Produknya jelek, tapi gambarnya bagus, videonya bagus, insya Allah bisa laku juga. Jadi produk ya, Da, yang paling penting ya, Da, intinya ya. Tapi mungkin tadi yang di Dimensi ada siapa aja, Dimensi ada yang ada produsen, ada semuanya ada kok. Setahu saya semuanya ada. Jualan herbal ada, jualan fashion ada, jualan kosmetik ada. Produsennya juga ada di sana. Ada yang dapat, ada yang owner pabrik yang dapat pesanan juga dari Dimensi. Waktu itu ada sekitar setahun yang lalu di Japri itu. Jadi pas awal-awal COVID, 4 pabriknya mati, kemudian dapat order dari Dimensi bisa hidup lagi, ada sekitar 100 penjahit. Jadi kan alhamdulillah gitu. Jadi Dimensi juga mempertemukan antara produsen dan marketer gitu. Jadi mungkin teman-teman yang UKM dan teman-teman UKM yang punya produk bisa gabung di Dimensi, nanti ngomong aja. Tapi pastiin masalah dengan Indonesia ini saya lihat konsistensi dan kurang profesional. Saya kan ngimpor sekarang ya. Saya nggak di UKM, saya bukan, tapi ketika saya bandingin etos kerja orang luar negeri sama orang di sini jauh banget. Misalnya saya pernah untuk di Jakarta Barat. Dia janjinya sampai dia telat 2 minggu. Saya tanya kenapa? Alasannya anak mandornya meninggal. Ya, di saya sih, ya anak mandornya meninggal, terus gimana? Gak ada hubungannya sama saya, benar nggak? Ini kan bisnis. Iya, nggak profesional ya, betul. Dong. Nah, gitu. Nah, kayak gitu. Terus saya bikin lagi, ada bikin ikat pinggang gitu. Kepalanya harimau, dites iklannya nih, bagus kepala harimau. Orderan kedua datang kepala singa. Ya kan nggak bisa begitu. Dia itu, Pak, ini tuh ganti kepalanya ganti. Yang harimaunya habis, Mas, gitu. Ya. Benar-benar. Iya, orang Indonesia itu. Nah, kalau di luar negeri kan nggak gitu. Luar negeri kita nggak akan gitu. Ya. Dia telat aja, dia mau loh. Saya beli barang saya ngimpor tuh telat, dia bersedia kena penalti sehari sekian. Kurang iya. Jadi saya janjinya 30 hari nih. Dia telat.
dia mau dikasih penalti sehari sekian persen gitu. Wah, profesional ya, bener ya. Ya. Beda Jadi nih. teman-teman UKM kalau bisa ya profesional lah gitu. Kita bisa bantuin jualannya Iya, asal semuanya sesuai perjanjian. iya, betul, 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 betul. Jadi ini masalahnya UKM Indonesia ini profesionalitas sama konsistensi ada ya. Konsistensi benar. Makanya susah go internasional ya, dah. Ya, Karena kan kalau dibandingin sama produk luar yang tadi katanya 13 cross border itu kan dah, akhirnya kan kita punya peluang ya dah untuk produksi barang yang cross border 13 itu kan harusnya kan mendapatkan keuntungan juga lebih banyak ya. untuk UKM Indonesia. Apalagi pemerintah sekarang udah sangat membantu UKM ya. Dengan adanya Ya, teman kita di sini, Pak Wintor. Pak Wintor beliau memantau ya, ya sama juga kayak saya kerjaannya dulu internet marketer juga. Itu karena beliau pintar ya. dan nasibnya baik bisa jadi pejabat BUMN sekarang. Nah, sejak itu udah Nasibnya banyak tuh yang baik. UKM tuh ya kayak sekarang teman-teman UKM bisa naruh barang di Smesco. Naruh barang di Ya, Smesco ada namanya dari siren.id, nanti barang ditaruh di sana, nanti ada yang jualin gitu. ya. Jadi Atau juga yang mau mungkin jualan ya dah bisa ngambil barang ya dari sana ya dah. Yang mau ya, jualan yang yang nggak punya jualan bisa barang ambil ya. barang dari ya, yang jualan bisa ambil barang di sana dari Smesco di siren.id. Jadi pemerintah Ya, mempermudah lah, adalah mempermudah kita. ya. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya banyak yang bilang pandemi ini bikin orang bangkrut atau nggak punya duit tuh gimana dah? Salah besar ya dah ya? Atau gimana? Tergantung dari orangnya mau usaha atau enggak ya? Karena sebenarnya peluangnya banyak banget gitu loh untuk kita mendapatkan uangnya nggak sih dah? Iya, di online kalau di online sih makin rame. Di offline saya lihat Iya, memang yang terpukul. Tapi masalahnya mau belajar hal baru atau enggak itu aja. iya betul. Dan harus belajar sih. Apalagi Ya. offline sekarang, iya iya iya. Iya kan orang Terus orang kaya dah, makin kaya, susah makin susah. iya Hmm. bener-bener. Dah, ini saya tertarik kenapa udah memberikan ilmu ke UKM ini Facebook Ads, kenapa nggak Instagram Ads? Sama kok, Facebook sama Instagram sama. Sama. Oh sama? Karena ownernya sama, karena mungkin karena Facebook lebih dulu, maka disebut Facebook Ads. Ketika orang nyebut Facebook Ads, otomatis Instagram udah ke bawah. Sama. Oh, Bisa karena dibilang. terkait Karena ya? running. Ya, ads-nya running di dashboard yang sama. Kita bisa Oh, nyeting iklan buat Facebook dan iklan buat Instagram di satu tempat. Instagram. Dengan satu Ya, harga? Satu harga? dengan satu harga. Dengan satu harga. Oke, 10.000 nih Facebook Oh, buat Facebook dan Instagram, ya udah gitu. Dengan satu harga. Bisa oh, dipisah, bisa pantesan satu harga. pemasukannya gede ya? Iya, iya, iya. Ya, Pantesan ya. pemasukannya gede ya, dah, karena terkait ke IG sama ke FB ya, dah ya, produknya ya. Oh iya, iya. User Facebook aja sekarang lagi 3,5 juta, berarti udah 175 juta user Facebook di Indonesia. Kan pasarnya gede. Iya, iya. Dan 175 minimal juta. kita minimal harus keluarkan uang untuk pasang ads di Facebook itu berapa sih dah? Kalau untuk baru-baru mau dagang UKM gitu loh yang dia punya modal cuma sedikit. Iya, kalau murah kok 15.000 bisa, 20.000 bisa sehari. Kok bisa 20.000 itu Iya. pendapatan impact-nya itu kira-kira berapa dah? Kalau misalnya kita keluarin duit 20.000 untuk FB Ads, terus nanti impact-nya gimana, besar nggak sih? Ya nggak tahu, minimal 20.000 bisa belajar dulu, bisa ngerasain gitu. Bisa tahu, Oh, untuk bisa ngetes tahu. dulu kali ya, Dah ya? Iya. Untuk Jadi ngetes ini ya? kan ada proses nih. Ada proses dari A ke Z, dari hulu ke hilir. Nah, buat paham Iya, prosesnya kita mesti buang duit juga. Ya. iya. Buang duitnya berapa tuh dah kalau untuk omset yang tadi gede itu dah? Dia harus keluarin duit berapa? Gimana nih? Maaf, gimana? Eh, omset itu kita dapatkan juga tergantung pengeluaran untuk Facebook Ads ya. Nah, itu berapa sih dah harusnya? Yang sampai tadi mendapatkan Nah, sampai oke. sebulan itu ratusan juta. Bentar.
Jadi sekarang standar ya, standar teman-teman dropship ini yang di dimensi ini biaya per akuisisinya itu 50.000. Maksudnya biaya per akuisisi ini tiap orang yang datang ke kita dan terjadi penjualan itu sekarang standarnya 50.000, bisa lebih dikit, bisa kurang dikit. Jadi kalau kita punya produk dengan margin 100.000, nah kita masih ada sisa 50.000 buat kita, 50.000-nya buat Facebook gitu. Misal nih jualan apa nih? Jualan gamis lah gitu ya. Modalnya 100, gamisnya jual 200. Nah, 50.000-nya dikasih untungnya 100, 50.000-nya buat Facebook, 50.000-nya buat untuk kotor kita cross profit gitu. Kira-kira bisa begitulah. Ya. Jadi kalau mau untung gede ya tinggal kaliin. Mau penjualan 100 sehari ya berarti 5 juta iklannya sehari. Gitu. 5 juta. Penjualan 200 sehari berarti iklannya 10 juta sehari gitu. Bisa ya bisa bilang begitulah. Walaupun nggak sesimpel itu ya. Iya sih. Ya. Orang mungkin agak ribet kali ya kalau nggak familiar ya. Ya, tapi standar cost per akuisisi hari ini segitu. Ya. Dah, kalau kita mau jualan online tadi lewat Facebook Ads atau Instagram, kita perlu punya website gak sih, Dah? Iya. Perlu. Jadi untuk mendukungnya? Perlu 100% enggak, tapi kayak wajib ya. Karena nanti kita kan jualan. Ini beda bisnis offline sama online. Kalau jualan di offline, kayak saya jualan di Blok M tuh, saya nggak dapat apa-apa. Saya cuma dapat pembeli gitu. Tapi kalau jualan di online, ini kan ada namanya pixel. Pixel itu kayak kode yang ditaruh di website yang kita punya, yang merekam segala yang bukan user di situ. Nah, kita dapat data nih, berapa orang yang datang, lihat-lihat aja, berapa orang yang beli. Terus kalau ternyata misalnya orang yang lihat aja banyak tapi nggak jadi beli, kita jadi mesti cari tahu masalahnya di mana. Kenapa nih? Mungkin website tokonya gambarnya bagus, nah gitu. Tapi kalau nggak ada website, cuma jualan di Facebook, kita kan nggak tahu itu. Kita kan nggak tahu. Iya, betul-betul. Oh gitu. Dan naruh pixel mesti di website yang kita punya. Kita nggak bisa naruh pixel di website punyanya orang lain. Jadi kita mesti punya website. Dan punya website nggak mahal kok, murah dan gampang. Cuma modal berapa ya? 200.000, 300.000. Ada yang gratis ya, Dah ya? Website juga banyak yang gratis ya, Dah? Belum beli ada nggak? Tapi saya nggak nyaranin yang gratis. Berapa 200.000, 300.000 sudah bisa kok. Iya. Oh, oke. Udah nggak mahal, beli aja hosting yang berapa gitu, hostingnya 300.000 atau hosting yang 1 juta bisa dipakai berlima. Itu udah 200.000 satu orang, domainnya beli 18.000, berarti ya 18.000, 218.000 tambah beli tem patungan, ya bisa lah. Enggak, sekitar 300.000, 400.000 udah bisa bikin website. Terus yang punya sendiri. Dan udah nambah skill juga kan kita. Kalau udah bisa bikin website, setidaknya kita bisa nawarin ke teman lain, sini gue bikin website, bayarlah lebih 200.000 atau 300 gitu. Oh iya. Iya, ya nambah lagi ya uang ya. Dari jalur beda ya, Dah. Betul. Iya. Dah, lebih kalau jadi dropshipper atau reseller itu gimana sih, Dah? Apakah lebih baik kita punya produk sendiri atau kita menjadi dropshipper atau reseller, Dah? Ya awalnya pasti karena sebagian besar dari kita nggak punya minat, pasti awalnya di dropship dulu. Kemudian dropship nyetok, dropship atau reseller, kemudian nyetok, kemudian setelah ada modal baru bikin brand sendiri. Dan yang saya lakukan pun begitu. Dan saya saranin begitu juga, nggak apa-apa. Dropship udah, kalau mau sih dapat duit bisa banyak kok. Kalau goalnya duit ya. Iya. Bisa banyak banget di dropship dapat duit mah kalau mau. Dropshipper sekarang kita nggak harus nyetok barang ya, Dah ya. Kita nggak perlu nyetok barang ya. Kalau dropshipper kan lebih enaknya kayak gitu ya. Ya kan bisa naruh barangnya aja di gudang. Udah dapat gambarnya, udah bisa langsung diiklanin. Gitu. Iya betul. Dapat untungnya lumayan. Sekarang di Smashco juga ada ya, Dah. Nggak punya barang juga bisa ya. Untuk barang-barang produk seluruh Indonesia ya, Dah. Di Sharon ID. Iya. Oke. Dah, ini kan kemarin itu, ya. Gimana, Dah? Ya, gimana? Dah, itu kan kemarin
CSR-nya Dimensi itu saya juga tertarik tuh memberikan pinjaman modal ke pedagang kecil tuh dah. Itu udah berapa lama sih dah kayak gitu Dimensi? Membantu pedagang kecil tanpa bunga karena untuk menghindari riba gitu ya dah. Saya nggak tahu CSR itu apaan dan definisi CSR itu apa. Tapi yang dilakukan Dimensi adalah membagikan duit-duit, membagikan duit yang kami hasilkan sendiri ke masyarakat lain yang membutuhkan, ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Gitu. Jadi kami nyari dana sendiri dan menyalurkannya sendiri. Gitu. Dana sumber dananya ya saya bilang tadi dari komisi afiliasi, sumbangan orang, komisi dari ekspedisi. Gitu. Karena kami ada hampir 8.000 orang, jadi ya ada duit lumayan lah. Dan kami yang seperti dari saya bilang juga, tempoh hari kami juga punya TK Quran, punya anak asuh, nanggung gaji guru MDPA, begitu yang rutin tiap bulan. Itu dan itu dari itu semua. Oh, jadi uang-uang yang dari afiliasi atau orang-orang sumbangan dari anggota yang udah berhasil ya, mereka mengucapkan terima kasihnya dengan memberikan ini ya, bantuan ya. Jadi uangnya diputer gitu untuk UKM lain gitu ya, dah. Ya. Masih banyak orang baik kok. Enggak semua orang, masih ada kok orang. Tadi kayak tadi malam. Jadi setelah beberapa bulan ini saya banyak masuk grup lokal gitu ya, kayak grup di Depok, terus di Bedahan di sini, di Sawangan, grup Bogor. Tiap hari aja ada postingan yang cukup membuat sedih lah. Yang jual magic jar lah buat beli susu, yang jual baju anaknya buat beli gitu, yang kayak gitu. Nah, biasanya kalau dia nggak banyak minta, biasanya saya kasih aja tuh. Tapi tiap hari ada kan, saya nggak punya duit banyak juga. Nah kemarin ada lagi tadi malam yang posting butuh duit 1 juta buat nerusin usaha nasi uduknya. Kemudian saya post ke Dimensi, langsung ada yang respon ngasih 2 orang, 1 juta, malah lebih 2 juta kan. Nah tadi udah saya anterin. Ya makanya saya bilang masih banyak orang baik. Gitu. Ya di Dimensi itu banyak orang baik, insya Allah. Saya minta ini ada karena Dimensi kan, ya. Jadi Dimensi ini bisa dibilang kayak komunitas yang bisa dipercaya ya, dah. Karena kan memang awalnya juga dari hal-hal yang baik gitu loh, jadi menyebar ke anggotanya ya, dah. Dari UDA juga kan, DF juga kan. Ya. Kebanyakan dari kami yang sering aktif kami udah kenal lama, udah kenal belasan tahun gitu. Jadi nggak mungkin aneh-aneh. Pengurusnya udah kenal lama, udah kenal pengurusnya dari berapa 2008, 2010 gitu kan, udah lama banget. Jadi insya Allah lah. Nah itu tadi kantor dia senang banget bisa jualan lagi. Nah kayak gitu. Alhamdulillah, iya. Oke, itu kemarin pinjaman berapa deh biasanya dah untuk pedagang dan berapa dia membayarnya dah? Yang jumlahnya tadi kalau nggak salah 3 juta ya? Nggak, untuk pinjaman ke pedagang kecil itu 3 juta ya kalau salah ya? Apa 5 juta ya dah? Udah nge-lag lagi. Di Solo. Udah kedengeran? Udah, tadi enggak, tadi sempat nge-lag. Ya. Jadi yang udah berjalan ini selama 17 bulan di Padang tuh sama di Bogor, kami udah bantu berapa, sekitar 80-an UMKM dan pedagang kecil dengan bantuan beragam dari 2,5 juta sampai 7 juta. Dan kebanyakan ini beberapa gini yang udah tamat nih mereka minjam lagi. Karena kan bayarnya kan cuma 10 kali ya. Yang pertama minjam tuh 5 juta, dia bayarnya 100.000 sebulan selama 10 bulan, udah lunas. 10 bulan. Dan dia mau minjem lagi gitu. Ya biasanya kalau emang usahanya ada perubahan kami pinjamin. Kami kasih aja dan kalau dananya ada gitu. Kalau ada nggak usahanya yang gitu-gitu aja stagnan gitu loh dah, nggak ada perubahan, dipinjemin lagi nggak ada biasanya dah? Enggak sih sampai hari ini gimana ya, mungkin dia kena dibantu Bapak Arkam Murphy juga, tingkat keberhasilannya 100%, belum ada enggak sampai hari ini sih. Dan kami lihat emang usahanya emang ada perubahan. Kan kami nggak mungkin ngecek semua ya, kami cek random memang ada perubahan. Iya. Barangnya lebih banyak kayak gitu.
Minimal wajahnya lebih cerah lah, wajah orang pedagang daripada pertama kali ketemu. Pertama kali sumpah Jadi ya kita dah. bisa simpulin, ya. Dan setidaknya mereka nggak pernah telat bayar. Jadi sebelum tanggal 1, wah mereka udah store bayar. Jadi kita asumsikan mereka baik-baik aja, gitu. Karena nggak telat. Iya, iya, iya. Cara pencarian pedagang kecilnya gimana dah? Untuk mendapatkan pedagang kecil untuk dibantu tuh bagaimana caranya? Biar nggak salah kasih gitu loh, kasih bantuannya nggak salah. Kalau di Padang sana mungkin adalah yang apa ya, sama kalau di kayak di Bogor gitu juga. Di Bogor satu yang ngurus Abah Iya. Yanto, beliau ke masyarakat setempat lah di situ di Cijeruk. Jadi Tokoh beliau ya, yang tokoh ya dah. ya verifikasi dan validasi, nanti beliau lah yang minta tagihan gitu. Dan mungkin insya Allah kalau nggak ada halangan, kami mau kerjasama juga sama TNI. Jadi TNI kan punya babinsa-babinsa nih. Nanti mungkin dilibatkan babinsa-babinsa di satu daerah buat yang mengetahui siapa aja sih yang butuh pinjaman gitu. Kalau dananya ada, mungkin insya Allah lah. Dan mau aja supaya dimensi lancar dan duitnya makin banyak, supaya makin banyak orang terbantu. Amin. Kenapa? Kalau niat baik bilang, sih, insya Allah melebar sih dah. Ya, kalau niat baik, insya Allah dimudahkan. Pak Arkalfi udah bilang TNI siap bekerja sama dengan dimensi gitu. Insya Allah. Iya. Ini apalagi ada, kalau ada pertanyaan silahkan ya teman-teman. Ini katanya orang miskin semakin miskin. Orang kaya semakin kaya. Emang? Iya bener ya dah. Kan itu yang terjadi sekarang. Iya. Betul. Karena saya ada di gimana? Saya ada di dunianya. Saya punya teman yang susah juga. Saya punya teman yang kaya juga. Teman-teman yang kaya, teman-teman saya yang kaya, dunia makin banyak. Teman-teman yang saya susah, makin susah. Gapnya terlalu lebar. Gapnya makin lama makin lebar. Iya. Apalagi pandemi gini ada ya. Semakin kelihatan ya gapnya. Iya, apalagi kan saya basic saya memang dari kaki lima ya. Nah, kadang teman-teman lama saya pak nelpon minjam itulah gitu. Nah, saya hidupnya makin susah aja. Iya. Dan sementara teman-teman saya yang di dunia lainnya duitnya makin banyak gitu. Makanya itu saya bilang orang kaya akhirnya makin kaya dan yang susah akhirnya makin susah. Iya, iya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Nana. Ya. Dan ada pertanyaan lagi. Dimensi banyak di mana sih? Tadi kan dijawab ya, ya Padang dan Bogor ya. Ini terkait untuk pemerataan mana tadi? Ini terkait untuk pemerataan dalam memberikan pinjaman ke UKM. Gimana? Maksudnya apa? Dimensi banyak di mana aja. Mungkin udah maksudnya anggota atau pemberian bantuannya lebih banyak di mana daerahnya kali ya, dah. Ini terkait untuk pemerataan dalam memberikan pinjaman ke UKM gitu loh, dah. Ya. Dimensi di seluruh Indonesia ada. Masalahnya dana kami nggak ada. Masalahnya dananya nggak ada, yang belum ada di seluruh Indonesia gitu. Kami selama baru coba di Padang dan Bogor. Dan hari ini baru Depok perdana gitu. Mungkin saya bisa bantu 2 orang, 3 orang, 9 di Depok sini. Iya, bentar. Masalahnya dananya. kalau ada dananya sih kami mau bantu aja seluruh Indonesia. Nggak ada masalah. Iya. Tapi masalahnya dananya baru segitu. Ini tergantung dari dananya ya, yang kita bisa membantu gitu ya, ada berapa banyak kita yang punya dananya ya, dah. Ya, dan petugasnya juga, ini petugasnya volunteer ya, sukarela. Oh, volunteer. Kan nggak gampang juga cari orang sukarela mau menyibukkan diri dengan yang urusan nggak dibayar ya. Iya. Nih Uni Dewi mau nanya nih, Uni Dewi apa nih? Uni Dewi member apa sih maksudnya? Tanya dong member. Dewi tanya apa member dong? Dewi mau jadi member apa udah member nih dah si Dewi? Uni Dewi. Dia udah jadi member Dimensi. Cuma jadi member. Oh, udah jadi anggota Dimensi Dewi. Udah lama. Oh, udah lama. Oh, dia ini jual randang dia. Oh, udah lama. Ya. Dah.
Tapi beliau kan sibuk. Dah, ini kan Ya. kemarin, kenapa dah? Enggak, udah. Gimana nih? Gimana? Dah, ini kan kemarin juga waktu kita ketemu kan, apa tuh namanya, Pak Winter ya juga ngomong tuh yang dari Smesco itu kan, sering diskusi sama Dimensi sama Uda ya, makanya akhirnya muncul Siren ID dan Border 13 produk itu gitu loh. Itu udah memang ini banget jadinya memberikan pengaruh besar juga ya untuk UKM Indonesia ya dah. Sampai Smesco mau bergerak kayak begitu gitu loh dah. Ya, pengaruh besar sih enggak, tapi sekedar ngopi-ngopi aja. Karena saya kenal Pak Mentor udah lama. Waktu beliau Iya, masih orang biasa. Sekarang udah lama banget, udah 10 tahun ada kali. iya, iya. Jadi kadang-kadang kami ketemu ngopi-ngopi, diskusi, sharing-sharing gitu. Ya. Yang waktu itu yang saya bilang, Pak ini tolong Pak, ya itu yang cross border udah mengganggu banget Pak gitu. Nah beliau follow up ke Pak Menteri, akhirnya ya di ban kayak gitu. Uh, Iya. yang sekarang ya itu dibikin kayak sebenarnya yang dibikin di Siren ID yang fulfillment itu kan buat ngakalin ongkir yang mahal juga. Jadi misalnya ada Iya. teman-teman di Padang atau Palembang naruh barangnya di Smesco, terus nanti ada yang beli misalnya di Surabaya, ongkirnya kan lebih murah. Iya. Harganya flat ya. 9.000 kalau nggak salah ya dah. Pulau Jawa ya. 9.000 kata bilang 9.000 ya, flat 9.000 Jawa ya. Ya benar betul. Dia pakai JNE. Ya, harganya. Ya kalau mau Jadi tahu yang pernah saya ya gimana? kenapa dah? Jadi yang pernah Ya saya mungkin baca ini teman-teman jadi yang Siren ID ini ya yang ya biasa dijelaskan kan soal Siren ID dah. mungkin saya bukan orang yang terlalu tepat buat jelasin Siren.id, tapi saya tahu lah. Siren.id adalah platform dropship yang dimiliki oleh Smesco yang dibikin untuk membantu pemasaran produk UKM Indonesia go online. Gitu. Ya. Jadi ini proyek pemerintah gitu untuk UKM Indonesia yang baru launching ya, mungkin baru sebulan kali ya, sebulan atau sebulan kurang lah, masih baru banget. Oh iya. Jadi kalau mau mulai sekarang ya bagus banget saya rasa. Dah, oh ya dah. Tadi saya baru baca nih dah ada isu baru gini loh. Jadinya kan ada UKM itu yang karena pandemi ini jadi mereka mencari jalan dengan berjualan. Biasanya kan kuliner nih dah, makanan lewat ojol, GoFood atau Grab gitu kan dah. Nah, ternyata ada masalah karena mereka rumahan jadi tuh belum punya kayak dari BPOM gitu loh dah. Nah, itu bermasalah Ya. tuh dah katanya. Nah, dari Dimensi sendiri apakah juga memberikan edukasi kepada UKM-nya? Yang misalnya yang kulinernya itu belum ada BPOM karena itu bermasalah di kepolisian, ada undang-undangnya ada ya. Jadi dia harus membayar denda atau gimana gitu dah, benar gak sih dah? Gimana tuh dah? Iya, gimana ya? Kadang-kadang pemerintah kan mestinya orang itu diedukasi bukan ditangkapi, bukan Iya, dikriminalisasi. Mereka kan jualan iya, buat bertahan hidup, ya. Jangan ditangkap dong dikasih tahu lah gitu. iya Maksudnya gitu. betul. Banyak dimensi ya jualan frozen food saya rasa ada dan mereka punya perform saya rasa enggak. Tapi sekarang pasti Iya, mereka udah ketar-ketir begitu. Ya, ini apa sih lebih tahu lah pemerintah ya gimana ya. Begitulah pemerintah. iya, iya, iya. Kasihan ya dah ya sama UKM yang baru jualan ya, dia cari duit di masa pandemi, tiba-tiba ada masalah kayak gitu harus bayar denda. Iya, kan ini baru sih sebenarnya, baru banget. Mesti kan dikasih tahu dulu, disosialisasi dulu. Ini yang jualan frozen food ya, Iya, tolong surat-suratnya lengkapi gitu, kami kasih waktu 3 bulan, jadi bisa siap gitu. iya, Jangan tiba-tiba ditangkap aja. iya, Emang kalau betul betul nggak makan negara kasihan. mau kasih duit, nggak juga kan? Iya, iya betul betul. Betul, betul. Tapi Ya udah itulah untuk ya. anggotanya udah dikasih tahu ya dah soal itu ya dah BPOM untuk Oh, yang di, halalnya MUI ya udah ya dah. kalau standar itu kami udah tahu lah di sana ada juga yang ngerti gitu-gituan. Misalnya kalau yang butuh BPOM perlu minuman dan makanan ya, atau herbal, madu yang di dimensi udah semua. Cuma ini masih Udah baru ya. nih yang kemarin yang ini food and beverage ini. Ya teman-teman yang jualan bakso apa segala macam ya mesti pakai itu kalau kalau mau lanjut. Kalau nggak ditangkap, ya mau gimana lagi nggak Iya, bisa dilawan. betul. Nida ada yang komentar Nida.
Biar pemerintah nanti yang meratakan pinjaman untuk UMKM dari WNJNT, namanya. Jadi nanti pemerintah yang meratakan pinjaman untuk UMKM. Kayak anggota Dimensi nih yang nanya nih. Jap. Nge-lag lagi dah. Enggak, di sini aman. Aman. Tapi udah nge-lag Aman, loh. di sini aman. Gambarnya di sini. Aman. Dan ini Dewi tanya, Uni Dewi, Citayam dikasih pinjaman nggak ada? Dewi mau minjem, Wi. Tadi di Bedahan, mungkin ya saat ini baru dekat-dekat ini Bedahan Pasir Putih gitu. Dananya nggak banyak, ini karena ini ya dana berapa dapat yang dibagi-bagi. Iya. Kecuali ada dana hibah dari pemerintah sekian M, nah itu baru bisa dapat banyak. Ini kan dana yang kami hasilkan sendiri dan kami distribusikan sendiri. Iya, betul. Udah mau 1 jam. Sekarang udah mau apa nih, kasih target Dimensi itu ke depannya mau kayak gimana sih, dah? Enggak, target apa nih ini? Saya nggak punya target apa-apa, saya melakukan apa yang bisa saya lakukan hari ini kok. Ya, dan selama Iya. nge-lag lagi ya, nggak kedengeran. Iya, Kedengeran nggak? nge-lag lagi deh. Ya Dimensi ya, mudah-mudahan Dimensi makin maju lah gitu. Gitu aja. Amin. Dan saya Lebih akan banyak lagi yang lakukan dibantu ya ada orang-orang ya, dah. Ya. Amin. Iya. Udah nggak ada Dah lagi punya tips atau saran nggak ada buat sahabat asa kebaikan yang ternyata juga pedagang kecil atau UMKM gitu loh. Dia ingin berjualan online gitu, gimana dah? Tips apa? Tips apa nih? Tips apa? Nah, ini sahabat asa kebaikan. Udah ada tips apa aja dari Uda terkait dengan internet marketer ini loh, buat pedagang kecil atau UMKM yang baru. Kalau buat ya UMKM yang produksi, yang punya konveksi, punya pabrik, saran saya fokus aja di produksi. Berkolaborasilah dengan orang yang ngerti di marketing. Karena kita otomatis nggak bisa ngelakuin semuanya. Kita nggak bisa ahli di produksi, ahli di marketing, susah. Mending fokus dan cari teman kolaborasi. Kalau buat teman-teman UKM yang cuma baru mulai dan jualan kecil-kecilan, bisa kok memanfaatkan sosial media. Bisa mulai iklan di Facebook 20.000 sehari bisa. Mungkin kalau bang iklannya di daerah, nah kelebihan Facebook ini, kita bisa ngiklan di gedung yang bersangkutan malah. Kayak saya dulu ngiklanin caleg ya, saya ngiklanin caleg, jadi waktu itu ada rapat di gedung apa di Padang, itu saya cuma target orang yang di gedung itu, jadi iklannya jadi murah karena banyak interaksi, karena iklannya tertarget banget, gitu. Jadi kalau teman-teman yang cuma jualan gorengan, jualan apa, bisa kok di Facebook atau di Instagram. Iklan 20.000 sehari, 30.000 sehari, dapat omset 10, dapat omset 20, kan lumayan. Tapi iklannya cuma daerah-daerah itu aja. Misalnya tadi Dewi ya komplek, Dewi tinggal di mana, di komplek itu aja. Atau dimasukin kode pos juga bisa. Bisa jualan durian lah, jualan durian gitu, ini durian COD. Kita ngiklannya di, contoh kita ngiklan di Sawangan aja. Ngiklan 30.000 tuh duriannya bisa laku 5 atau laku 6, kan lumayan. Kita nggak usah keluar rumah, nggak perlu bayar lapak, nggak perlu jual lapak. Iya. Bisa kok. Asal gede di wifi aja ya. Iya. Iya. Jualan bakso di Facebook juga bisa. Okay. Tapi jadi tergantung dari link ininya ya, Dah ya. Areanya ya, Dah. Area kita ya. Ya, biar lebih gampang ya. Dan produknya. Makanya saya bilang tadi ya, jualan makanan kan banyak makanan kecil. Jualan mie ayam, jualan apa. Bisa kok ngiklan. Daripada cuman nyepam di grup-grup. Kan banyak sekarang tuh yang ngepam di grup Bogor, grup Depok, grup Citayam, grup apa, grup sana. Di sana ada sales, tapi kan berapa lah gitu. Nggak tertarget. Nah kalau misalnya kita jualan buah durian, kita tinggal di Citayam, kita cuma ngiklannya di Citayam aja, bisa bilang COD. Dan itu nggak mahal, kalau cuma ngiklan dekat-dekat itu nggak mahal, 20.000, 30.000 sekali. Mungkin kalau PPE murah kok, CPM-nya bisa 10.000 gitu.
Jadi dengan 10.000 rupiah kita bisa menjangkau 1.000 orang. Kan Wow. lumayan dapat 1.000 orang. Jadi cuma 1 atau 2-nya beli kan udah pulang Iya, modal. Iklan iya 20 betul ya. 20.000 kita dapat 2.000 orangnya beli 5 aja kan udah lumayan. Iya, iya, iya. Ya daripada jualan di luar di pinggir jalan gitu. Begini belum Iya, panas, belum hujan. betul betul. Ya. Iya, iya betul betul. Jadi Iya. saya Daef, masih ternyata lumayan lah. udah 1 jam. Iya, Daef Oke. ternyata udah 1 jam. Enak banget ngobrol soal internet marketer nih. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berguna ya, Daef ya, bermanfaat ya untuk yang melihat ini. Nanti live IG ini juga ada di YouTube loh, Daef. Kita kan juga udah punya YouTube. Nanti akan kita diupload juga di YouTube, di GTV. Kalau misalnya mau melihat lagi, silakan. Daef, terima kasih Ya. banyak untuk dimensinya. Mudah-mudahan sukses ke depannya makin besar, makin banyak membantu orang, makin bermanfaat ya, Daya. Amin. Ya deh nih nanti di YouTube kalau bisa dikasih link ke Dimensi ya di dimensi.link Ya, mungkin ada yang mau gabung gitu. ya nanti Ketik saya aja di kasih link ya, browser. Daya, kalau di YouTube ya. Ya, ya oke, Oke. Daya, terima kasih banyak. Ya, Terima terima kasih kasih ya. untuk Ya. sahabat Asak Baikan dan audiens yang udah nonton di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu ya, Daya ya.